Sebenarnya puasa, sholat dan lain sebagainya itu bukan ketika kita sedang sholat, bukan ketika kita sedang puasa, tapi pasca puasa. Sholat itu dikatakan khusyuk benar bukan pada saat kita sedang sholat, tapi di luar sholat atau setelah sholat itu masih khusyuk atau enggak, masih tumaknina atau tidak. Puasa pun begitu. Puasa itu bukan ketika kita sedang puasa, tapi justru setelah kita berpuasa, setelah kita keluar dari Ramadan. Kalau kita masih senang puasa, kecuali hari ini ya. Dibatalin Soalnya yang nyuruh ustazahnya. Batal silaturahim. Besok Senin puasa. Insyaallah. Kalau kita masih Karena maksudnya udah bukan enak-enak. puasa fisiknya, tapi lebih ke Puasa hati. maknanya. Maknanya. Misalnya Ramadan kita dekat dengan Quran, pasca Ramadan kita masih senang baca Quran, Ramadan kita senang bersedekah, pasca Ramadan kita juga senang bersedekah. Itu nilai puasanya kita bawa, dan memang harusnya begitu. Maka beberapa ayat Al-Quran yang mengingatkan agar kita selalu menjaga keistiqomahan itu, salah satunya adalah surat An-Nahl ayat 92 yang beberapa waktu saya sampaikan dulu. Kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan seperti seorang perempuan. Tapi bukan ibu-ibu ini. Jangan seperti perempuan. Kenapa kok Allah mengatakan perempuan bukan laki-laki? Karena memang ini profesinya perempuan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Allah menggambarkan jangan seperti seorang perempuan yang mengurai atau merusak kembali benang yang sudah dipintal. Zaman dulu sebelum ada mesin jahit itu kan mintal benang dulu, digulung dulu. Dan prosesnya sangat rumit, sangat sulit, butuh ketelitian, butuh kesungguhan, butuh waktu yang lama untuk bisa memintal benang sehingga tertata rapi. Tapi yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat itu adalah kesia-siaan yang sudah susah payah dia lakukan, kemudian dia uraikan lagi atau dia bongkar lagi, eman-eman. Jadi harus mulai dari awal lagi. Maka ketika kita sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang bertakwa, ya tinggal kita jaga, tinggal kita pelihara. Nilai-nilai ketakwaan itu harus terus-menerus kita jaga. Salah satunya, nah ini yang paling penting, itu adalah Ramadan itu mengajarkan kepada kita rahmah. Rahmah itu memiliki sifat kasih sayang. Ya, rahmah itu memiliki sifat penuh kasih sayang. Karena apa yang kita lakukan di dunia itu efeknya adalah apa yang dilakukan oleh yang di langit kepada kita. Yang kita lakukan di bumi itu efeknya adalah apa yang dilakukan oleh yang di langit kepada kita. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi ya secara tidak langsung apapun yang kita lakukan itu pasti akan kembali kepada diri kita. Karena itu ketika kita memaafkan atau meminta maaf kepada siapapun, maka yang di langit Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Oleh karena itu antara hablum minallah dan hablum minannas memang harus seimbang. Kita tidak boleh hanya senang ngaji, hanya senang ibadah, tapi kita lupa bahwa kita ini sebagai manusia yang hidup di bumi, sebagai makhluk sosial, dan tidak ada seorang pun pernah bisa memuaskan orang lain atau terbebas dari kesalahan. Gak ada. Dalam hal apapun, ya, mau hidup dalam lingkup keluarga, apalagi bertetangga, apalagi bermasyarakat, orang tidak suka atau bahkan orang marah dengan kita itu hal yang biasa. Maka disitulah pentingnya saling memaafkan dan juga saling memahami. Kita tidak pernah bisa seperti malaikat yang tidak punya salah, tidak punya dosa. Artinya salah dan dosa kita sangat banyak. Tapi rahmat dan juga luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala tidak bertepi, tidak terbatas. Namun ada syaratnya. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ya tadi, dapatkan dulu ampunan dari manusia.